Atau kalau imam itu sholatnya tanpa wudu, sholat dalam kondisi tidak bersuci, apakah sholat makmum batal? Ataukah sholat makmum tidak sahih? Contoh misalnya, datang imam di sini, kemudian dia sholat Allahu Akbar, ya, sholat subuh misalnya, ya, tuntung 2 rakaat sudah sidin, bacaannya panjang, ya, sudah selesai salam, hanya ingat sidin kada berwudu tadi. Taib. Bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya adalah makmum itu sholatnya sah. Makmum itu sholatnya sah. Imamnya sholatnya tidak sah, harus dia ulang imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Kita masuk pada hadis yang ke-130. Bab wudu al-junub idza arada an yanam aw ayut'im qabla an yaqtasil. Bab wudunya seorang junub jika dia ingin tidur atau dia ingin makan sebelum dia mandi. An Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar annahu qala ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نام. Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, sesungguhnya Umar bin Khattab menyebutkan kepada Nabi SAW perihal bahwasanya beliau sedang dalam kondisi junub di malam hari. Kemudian maka Rasulullah pun berkata kepada Umar bin Khattab, berwudulah engkau dan cucilah, basuhlah kemaluanmu, kemudian engkau tidur. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Di dalam sebagian riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayarkut ahaduna wa junubun? Qala na'am, idza tawadda ahadukum, idza raqada ahadukum falyatawadda. Kata Nabi SAW, kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, apakah boleh salah seorang di antara kita tidur sedangkan dia dalam kondisi junub, belum mandi junub? Kemudian kata Nabi SAW, na'am, boleh, kata Nabi, tapi dengan syarat dia berwudu sebelum dia tidur. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir dari hadis Nabi ini menjelaskan tentang wajibnya berwudu ketika tidur bagi orang yang sedang junub. Junub di sini umum, ya, entah itu dia berhubungan intim ataupun yang lainnya, maka wajib dia dalam kondisi dia berwudu, ya, dalam kondisi berwudu. Para ulama, terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah, ya, boleh tidak, ya,
orang junub tersebut tidur tetapi tidak dalam kondisi berwudu. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Setidak-tidaknya ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya berwudu sebelum tidur itu afdal, lebih bagus. Ya, berwudu sebelum tidur itu lebih bagus, dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sebagian ahli ilmu mengatakan disunnahkan, ya, bagi orang junub itu berwudu sebelum dia tidur, dan ini pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Sebagian ulama mengatakan makruh bagi orang yang junub dia tidur tanpa berwudu, dan ini salah satu juga pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang terakhir adalah wajib bagi orang yang junub untuk berwudu, dan ini pendapat, ya, salah satu pendapat dari murid-muridnya Imam Malik, dan ini pendapat juga Adz-Dzahiriyah. Apa dalilnya yang mengatakan bahwasanya berwudu itu wajib? Dalilnya adalah pertama hadis yang kita bacakan tadi. Hadis yang kita bacakan tadi bahwasanya Nabi SAW mengatakan, jika engkau tidur maka hendaklah engkau berwudu. Nabi SAW mensyaratkan bolehnya tidur seseorang dengan adanya wudu. Berdasarkan hal ini menunjukkan tentang kewajiban berwudu bagi orang yang sedang junub. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah pernah mensifati Nabi SAW. Kata Aisyah, Nabi selalu beliau berwudu sebelum tidur. Kata Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawadda lis-shalah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin tidur dalam kondisi junub, beliau menyuci kemaluan beliau dan beliau berwudu seperti wudu salat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya istimrar, ya, terus menerus. Nabi setiap kali, kata Aisyah, beliau junub dan tidur, selalu beliau membasuh kemaluan beliau dan beliau berwudu sebelum tidur. Ini menunjukkan, kata para ulama, perbuatan Nabi terus menerus ini menunjukkan tentang wajibnya berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub. Ya, ini tentu bagi dia belum mandi. Jadi dia junub dan dia belum mandi, ingin guring langsung, maka disunnahkan atau diwajibkan bagi pendapat ini dia berwudu. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya hendaknya dia sunnah, berwudu itu hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan beberapa dalil, tetapi rata-rata dalilnya adalah dalil yang lemah. Di antaranya adalah hadis Umar bin Khattab juga. Umar pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna huwa junubun?" Qala yanam wa yatawadda in syaa'a. Kata Umar, "Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami mau tidur dalam kondisi junub, boleh apa tidak?" Kata Nabi, silahkan dia tidur dan hendaknya dia berwudu jika dia mau. Jika dia mau. Di dalam ilmu usul fiqh, kalau sesuatu itu dikaitkan dengan kehendak seseorang, itu tidak menunjukkan sebuah kewajiban. Ya, karena Nabi mengatakan jika dia mau. Tetapi sayangnya kalimat insya'a, kalimat tambahan ini, jika dia mau, ini tambahannya tidak benar di dalam hadis ini. Tambahannya cukup yanam wa yatawadda. Hendaklah dia tidur dan berwudu. Tidak ada kata tambahan jika dia mau. Ini tambahan ini adalah tambahan yang lemah. Wallahu taala alam. Kalau kita lihat dalil yang mengatakan wajib, ya, maka dalil-dalil mereka sangat kuat sekali. Maka pendapat yang paling hati-hati di dalam masalah ini adalah hendaklah seorang, ya, dia berwudu sebelum dia tidur ketika dia dalam kondisi junub. Ya. Sebagian orang kadang-kadang mungkin tidak berwudu, bahkan juga tidak mencuci kemaluannya, ya, sebelum dia tidur. Tentu, ya, sunnah Nabi SAW
beliau ketika dalam kondisi junub ingin tidur, beliau mencuci kemaluan beliau dan beliau beliau berwudu, kemudian beliau tidur. Maka ini pendapat yang paling berhati-hati di antara pendapat yang ada, ya. Tidak bisa kita katakan pendapat yang wajib ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, tetapi dari sisi dalil mereka paling kuat, ya. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan membawa perintah di sana adalah perintahnya cuma hanya anjuran sunnah. Tetapi tidak ada yang memalingkan dari perintah ini dari wajib kepada sunnah. Pertama, hadisnya bentuknya perintah. Yang kedua, kata Aisyah, Nabi SAW senantiasa, kata Aisyah, setiap kali beliau junub, beliau mencuci kemaluan beliau dan beliau berwudu sebelum tidur beliau. Maka seorang muslim hendaknya dia haris, ya, semangat kalau dalam kondisi junub berusaha untuk kalau tidur itu berwudu sebelumnya, baik laki-laki ataupun wanita. Wallahu taala alam. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. An Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat taqul idza asaba ahadukumul mar'ah thumma arada an yanam qabla an yaghtasil fala yanam hatta yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi SAW, Aisyah mengatakan, jika salah seorang di antara kalian, ya, jika salah seorang di antara wanita, ya, maksudnya kalian adalah wanita, kemudian ingin mau tidur sebelum dia mandi, maka janganlah dia tidur sampai dia berwudu seperti wudu di dalam salat. Kata Aisyah, jika ada salah seorang di antara wanita yang ingin tidur, ya, maka janganlah dia tidur sebelum dia berwudu, wudunya di dalam salat. Ya, ini juga pendapat Aisyah ini sangat jelas sekali, menegaskan hadis sebelumnya bahwasanya berwudu, ya, sebelum tidur bagi orang yang junub ini sangat ditekankan di dalam syariat Islam. Pendapat yang mengatakan wajib itu pendapat yang sangat kuat sekali, ya. Pendapat yang sangat kuat sekali karena dalil-dalilnya sangat jelas. Kemudian kita ambil hadis berikutnya. Kata Imam Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar annahu kana idza arada an yat'am aw yanam wa huwa junubun ghasala wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain thumma masa bi ra'sihi thumma yut'imu aw yanam thumma yat'amu aw yanam. Kata dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kata beliau, jika seandainya salah seorang di antara kalian ingin makan atau tidur sedangkan dia dalam kondisi junub, maka hendaklah dia basuh wajahnya, kedua tangannya, ya, sampai kedua sikunya. Kemudian dia mengusap kepalanya, barulah setelah itu dia makan atau tidur. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, athar ini adalah athar yang sahih dari Abdullah bin Umar. Athar Abdullah bin Umar ini menjelaskan di sini wudu, tetapi wudu di sini bukan wudu seperti salat. Kalau Anda perhatikan athar Ibnu Umar ini, kata beliau, jika seandainya salah seorang di antara kalian mau makan atau tidur, kemudian sedangkan dia dalam kondisi junub, maka basuhlah wajahnya, kedua tangannya, kemudian mengusap kepalanya. Tidak disebutkan di sini membasuh kaki. Berarti yang ingin beliau maksudkan di sini bukan wudu seperti wudu dalam salat, tetapi yang ingin beliau maksudkan di sini adalah bersih-bersih, ya, membersihkan badan ketika dia mau tidur sedangkan dia dalam kondisi junub, ya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah bahwasanya seseorang yang sedang dalam kondisi junub, apakah boleh dia makan, ya, memakan makanan sebelum dia berwudu. Jadi dia junub kemudian ingin makan makanan, ya, orang misalnya
selesai sebagaimana hajatnya seorang suami istri, kemudian kecapean, dia ingin memakan makanan di sampingnya misalnya, boleh tidak dia memakan makanan di sampingnya sedangkan dia dalam kondisi junub belum berwudu? Maka termasuk di dalam memakan makanan di sini adalah juga meminum minuman. Ya. Memakan makanan di sini termasuk juga meminum minuman. Boleh tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya disunnahkan bagi orang yang junub dia berwudu sebelum dia memakan makanan atau meminum minuman. Ya. Dalilnya apa? Mereka berdalil ya dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban wa arada an ya'kul aw yanam tawadda'a." Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau junub dan beliau ingin makan atau tidur, beliau berwudu. Tetapi hadis ini hadis yang lemah ya. Hadis ini adalah hadis yang lemah karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ishaq ya, Ishaq ibnu Ibrahim Al-Qarqasani ya. Di dalam sanadnya ada Ishaq ibnu Ibrahim Al-Qarqasani. Dia adalah seorang rawi yang tidak diketahui kredibilitasnya di dalam ilmu hadis. Oleh karena itu para ulama melemahkan hadis ini. Intinya hadis-hadis yang menyuruh untuk berwudu sebelum makan atau sebelum minum, semua hadisnya lemah kecuali athar yang kita bacakan tadi, asar di dalam kitab Al-Muwatta, yaitu perbuatan Abdullah ibni Umar. Taib. Kenapa Abdullah bin Umar beliau tidak berwudu, tidak menyuruh berwudu? Karena Abdullah bin Umar beliau memahami kata wudu di dalam hadis Nabi SAW, wudu dari sisi makna bahasa, wudu dari sisi makna bahasa, dan beliau di sini menyelisihi bapaknya. Ya, bapaknya Umar bin Khattab ya disuruh oleh Nabi berwudu, dan beliau memahami di sini menyelisihi bapaknya ya di dalam masalah ini, karena beliau memahami wudu yang dimaksudkan adalah wudu secara bahasa, karena wudu secara bahasa artinya adalah an-nadhafah, membersihkan badan. Ya, itu yang dipahami oleh beliau. Kemudian yang kedua adalah masalah berwudu sebelum makan dan minum. Mana yang benar? Yang benar adalah tidak ada dalil yang sharih, tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini, maka seseorang boleh makan dan minum walaupun dia belum berwudu. Apakah sunnah berwudu, Ustaz? Tidak sunnah, tidak ada dalilnya. Tidak sunnah. Terus apa? Kata para ulama, dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau seandainya tangannya kotor, maka hendaklah dia cuci tangannya saja. Ya, karena seseorang, ya tentu ketika dia kotor, dia menyuci tangannya, karena Islam menghendaki kebersihan. Tetapi apakah berwudu itu sunnah bagi orang yang junub untuk makan dan minum? Maka tidak sunnah. Karena ini kasihan, apalagi kamar mandinya jauh ya, tidak dalam kamar. Ya, ketika ingin hendak minum berwudu ngalih benar. Ya, ketika ingin makan berwudu ngalih benar. Apalagi orang kamar mandinya jauh. Ya. Dan ini juga ini juga kalau kita lihat pada masa Nabi juga akan kesusahan. Karena zaman dahulu orang kalau mau ke kamar mandi atau mau berwudu dan yang lain harus pergi keluar rumahnya sangat jauh. Ya. Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah tidak sunnah. Ya, tidak ada sunnahnya. Seseorang itu berwudu sebelum makan dan minum bagi orang yang junub. Tapi Ustaz, ulun hendak berwudu, boleh lah? Boleh, silahkan. Tapi kita katakan itu sunnah sebelum makan dan minum bagi orang junub, kita katakan tidak sunnah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih. Ya, tapi kalau ada orang mau berwudu, ya silahkan, tidak ada masalah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Sebelum saya lanjutkan, ada beberapa hal mungkin banyak orang salah paham tentang masalah kondisi orang junub. Di antara hal-hal ya yang sering banyak mungkin terjadi salah paham, di sini disebutkan
oleh Imam Malik cuma dua hal yang dilarang, artinya dua hal yang disinggung tentang masalah apa-apa yang tidak boleh bagi orang junub. Di antaranya jadi masalah tidur, ya, ketika orang junub. Kemudian yang kedua adalah masalah makan dan minum. Terus bagaimana kalau seandainya misalnya orang junub ini azan, sidin muadzin misalnya di masjid, kemudian junub, ya, kemudian sidin junub, waktu sudah masuk. Ini kalau terlambat disariki pengurus kan aneh. Ya, kenapa terlambat azan? Taib. Mandi lawas. Kalau terlambat azan nanti disariki pengurus. Boleh tidak? Orang junub itu dia azan, kemudian dia iqamah, ya, apa tidak diperbolehkan. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang junub, ya, itu jumhur ulama memandang bahwasanya orang junub itu, ya, tidak boleh, ya, dia azan, ya, tidak boleh dia azan ketika dia dalam kondisi junub. Kebanyakan ulama demikian, mereka melihat bahwasanya tidak boleh orang junub itu dia azan. Maka mereka mengatakan hukumnya makruh. Sebagian lagi mengatakan tidak sah azannya, ya, tidak sah azannya orang junub tersebut. Kenapa kata mereka? Karena dia azan tidak dalam kondisi suci. Ya, dan ini pendapat kebanyakan para ulama, ya. Mereka mengatakan makruh, bahkan sebagian mereka mengatakan tidak sah. Kenapa mereka mengatakan tidak sah? Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallam, hakun, ya, dari Abdul Jabbar ibn Wa'il, dari Wa'il ibn Hujr, kata Wa'il ibn Hujr, hakun wa sunnatun masnunatun alla yu'adzin ar-rajul illa wa huwa tahirun wa la yu'adzin illa wa huwa qa'imun. Kata Wa'il ibn Hujr, sesungguhnya sunnah yang disunnahkan oleh Nabi SAW agar seseorang laki-laki tidaklah dia azan kecuali dia dalam keadaan suci. Dan juga tidaklah dia azan kecuali dalam kondisi berdiri. Ya. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang azan tidak dalam kondisi suci, maka tidak sah azannya. Orang junub berarti dia tidak dalam kondisi suci. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Sulaiman ibn Salamah ad-Dabbi. Berkata Ibnu Adi, dia adalah seorang yang munkarul hadis, orang yang diingkari hadisnya. Ya, maka pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah boleh muadzin itu azan dalam kondisi junub. Ustaz, sidin ini kotor, ya, sidin ini apa tidak dalam kondisi suci, sedangkan azan itu zikir. Bukankah zikir itu harus, ya, seseorang dalam kondisi suci? Kita katakan tidak harus, ya, tidak harus. Seseorang itu boleh berzikir kapan saja, ya. Ada kondisi zikir di mana Anda berzikir harus dalam kondisi suci. Ketika membaca Al-Qur'anul Karim, ketika Anda menyentuh Al-Qur'an, maka Anda disuruh untuk dalam kondisi bersuci, ya. Maka tidak harus seseorang ketika berzikir itu kondisinya harus suci. Maka azan walaupun dia bagian dari zikir, tapi tidak ada dalil yang mengharuskan seorang muadzin itu apa? Dalam kondisi suci. Maka boleh orang azan itu dia dalam kondisi junub. Azan, tentu azan mandi junub. Ya. Kalau qomat gimana? Qomat pun juga sama. Iya. Tapi jangan sampailah muadzinnya qomat langsung buka, ya. Langsung buka mandi junub. Ya, mentang-mentang kamar mandinya di depan, ya. Langsung, tapi jangan sampai sama. Tapi kalau seandainya terjadi, boleh tidak? Boleh. Muadzin qomat yang penting dia kada jadi imam. Ya. Maka boleh dia qomat dalam kondisi juga junub. Kemudian masalah terakhir juga yang sering mungkin sebagian orang bertanya-tanya, boleh tidak orang junub ini dia menyembelih? Kebetulan pas Idul Adha, sidin junub misalnya, tukang jaganya junub. Boleh tidak dia menyembelih? Ya, maka boleh. Walaupun diriwayatkan dari Imam Ahmad makruh hukumnya,
orang yang menyembelih itu menjagal itu dalam kondisi junub, maka jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena Allah tidak mensyaratkan di dalam Al-Quran bagi orang yang menyembelih itu harus dalam kondisi suci. Yang penting dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa orang juga ketika dia menjagal hewan dalam kondisi junub. Ya, ini mungkin permasalahan yang tidak disebutkan di dalam kitab Al-Muwatta. Taib. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ghuslul junub idza shalla wa lam yaghtasil. Bab seorang junub, ya, jika dia sholat dan lupa atau belum mandi. Dia sholat tetapi belum mandi junub. Bagaimana hukumnya? An Ismail ibn Abi Hakim anna Atha ibn Yathar akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fi salatin min as-salawat summa asyara bi yadihi ilaihim an imkusu fadhahab summa raja'a wa ala jildihi atharul ma. Dari Atha ibn Yasar, beliau menghabarkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, ya, di waktu salat, dari salat 5 waktu. Kemudian setelah beliau bertakbir, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya agar para sahabat di belakangnya diam, ya, agar sahabat di belakang beliau itu diam. Kemudian Nabi pun pergi, ya. Kemudian Nabi setelah pergi kembali lagi ke salat, dan di tubuh beliau ada bekas air, bekas mandi. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bercerita tentang sebuah kejadian, dan ini terjadi pada masa Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat. Ketika beliau salat, Nabi ingat beliau belum mandi junub, dan Nabi seorang imam, ya. Ketika Nabi bertakbir, maka Nabi mengisyaratkan kepada para sahabat untuk berdiam diri di masjid agar jangan pergi, karena sahabat ini suka mengikuti Nabi. Apa aja yang digawi Nabi, apa diikuti oleh sahabat, ya. Ya, sebagaimana kasus hadis ma'ruf, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sholat, di sendal beliau ada kotoran. Nabi lempar sendal beliau, karena Jibril yang ngasih tahu Nabi bahwasanya di bawah sendal beliau ada kotoran, dilempar oleh Nabi. Sahabat melihat demikian pun melempar juga sendal mereka. Ya, maka saat itu sendal berterbangan banyak. Ya, maka setelah selesai sholat, Nabi bertanya, "Ma hamalakum al ilqa'ini alikum?" Kata Nabi, "Kenapa kalian lempar sendal-sendal kalian?" "Ya Rasulullah, ra'ainak alqaitana alaik fa alqainani alana." Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melempar sendalmu, maka kami pun juga melempar. Enggak tahu apa yang terjadi. Yang penting Nabi gawi-gawi. Ini sahabat, mereka tidak pernah bertanya-tanya. Ya, tidak pernah bertanya-tanya. Ya, apakah ini wajib? Apakah ini sunnah? Apakah ini makruh? Apakah ini haram? Selama itu datang dari Nabi, gawi. Selama itu dilarang Nabi, ditinggalkan. Kalau kita yang cak pilih-pilih, ini sunnah jalotat, kada wajib tolak, ini kada haram tat, makruh kada apa-apa ini. Kadang-kadang kita itu pilih. Dalam masalah pahala kadang-kadang hitung-hitungan. Mana yang kenal pahalanya, Ustaz? Membari ini kah, membari ini kah? Bari kedua-duanya rane. Ya. Kadang-kadang kita Masya Allah ya banyak berhitung. Ya. Para sahabat tidak demikian. Ya. Maka Nabi pun ketika sholat beliau batalkan, Nabi mengasih isyarat agar sahabat itu berada di tempat sholatnya. Nabi pergi. Kemudian Nabi balik. Ya, Nabi balik. Kemudian para sahabat melihat bekas air mandi, ya, bekas air di tubuh Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik ini, hadisnya sebetulnya hadisnya lemah. Atha ibn Yasar tidak bertemu dengan Nabi, tetapi hadis ini sahih dari hadis Abi Hurairah. Ada syahid yang lain dari hadis Abi Hurairah. Hadis ini banyak masalahnya. Maksudnya hadis ini memusingkan. Kenapa memusingkan? Ya, karena lafaznya begitu banyak. Di sini, di dalam hadis, di dalam beberapa lafaz itu, Nabi SAW dalam hadis Usamah bin Zaid, Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar. Setelah bertakbir, sahabat pun bertakbir di belakangnya. Kemudian setelah itu Nabi ingat, beliau belum mandi junub. Nabi ingat beliau belum mandi junub.
Kemudian Nabi mengisyaratkan para sahabat untuk diam. Akhirnya Nabi pergi. Dalam sebagian riwayat yang lain, Nabi SAW itu belum bertakbir. Mau bertakbir, Nabi ingat bahwasanya beliau sedang dalam kondisi junub. Maka lafaz sebelum bertakbir ini lafaz yang sahih. Karena ini lafaz yang sahih dari hadis Abi Hurairah. Disebutkan qama fi musalla qabla an yukabbir. Kata Abu Hurairah, Nabi berdiri di dalam tempat salatnya sebelum bertakbiratul al-ihram. Baik. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi bisa lupa. Bukankah Nabi maksum? Nabi itu terjaga dari apa? Al-khata' wan nisyan, dari sesuatu yang dosa. Kenapa Nabi bisa lupa? Pertama, kita harus tahu Nabi SAW maksum dari beberapa hal. Pertama, beliau maksum dari dosa besar. Nabi tidak mungkin melakukan dosa besar. Nabi maksum dari tidak menyampaikan risalah, dari tidak menyampaikan risalah kenabian. Maksum Nabi, terjaga. Semua beliau sampaikan. Wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW sampaikan kepada umatnya. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh Nabi. Nabi maksum dari hal ini. Kemudian ketiga, Nabi maksum dari perkata dusta. Nabi tidak pernah berkata dusta. Kemudian para ulama berselisih, apakah Nabi maksum dari dosa kecil ataukah tidak? Ya, apakah Nabi itu terjaga dari dosa kecil atau tidak? Ini khilaf yang panjang lebar. Para ulama mengatakan bahwasanya sebagian ahli ilmu mengatakan Nabi tidak maksum dari dosa kecil ketika beliau melakukan kesalahan tapi tidak ingin bermaksiat. Terjadi begitu saja tanpa ingin bermaksiat. Iya. Dan itu bagian dari dosa kecil. Di salah satu kasusnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum, ya, dalam surah Abasa wa Tawalla. Kenapa engkau bermuka masam, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga apakah Nabi pernah melakukan kesalahan? Pernah beliau melakukan kesalahan dalam masalah ijtihad. Ya, ketika tidak turun nas. Tidak ada nas Nabi berijtihad, kemudian Nabi keliru, Allah tegur. Di antaranya adalah kasus dalam perang Badar. Ya, pada saat itu Nabi SAW meminta musyawarah para sahabatnya. Apa yang kita lakukan pada tawanan perang Badar dari orang kufar Quraisy ini? Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, penggal aja berataan. Ya, kata Umar, dibunuh aja berataan. Keras Umar bin Khattab. Ya. Kata Nabi, bertakun lagi yang sama sahabat yang lain. Umar tetap, penggal aja wahai Rasulullah. Kata Umar, bunuh aja berataan ini. Orang-orang kufar Quraisy. Akhirnya sampailah Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, kalau kamu mau, suruh orang-orang keluarga-keluarganya menebus. Ya, menebus orang-orang kafir ini yang jadi tawanan. Dan Nabi suka. Usulannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian pun Nabi lakukan. Ketika Nabi lakukan, turunlah ayat yang membenarkan perkataan Umar. Allah menyuruh untuk dibunuh. Iya. Ini salah satu. Iya. Kadang-kadang Nabi SAW, ketika Nabi berijtihad dalam sebuah masalah, ya, ketika belum turun nas, belum turun ayat, bisa salah. Iya. Ini salah satu kasusnya. Iya. Kemudian Nabi juga tidak maksum dalam perkara-perkara manusia. Ya, dalam perkara sifat basyariyah, sifat manusia. Nabi bisa lupa. Ya, Nabi bisa lupa. Salah satu kasusnya adalah di dalam hal ini. Kadang-kadang Nabi juga lupa dalam bilang rakaat salat beliau, sujud sahwi. Ya. Jangan sampai ya orang itu kadang-kadang menyambati imamnya nih, imam ini lupa ada khusyuk sembahyang. Ya, kadang-kadang ya orang-orang itu, dan saya pernah ya saya sholat di salah satu masjid di kota Madinah, ya, itu tempat di dekat apartemen saya, biasa sholat di sana. Ya, ada satu orang dia tidak senang sama imamnya ini. Iya, dia manggil saya, coba lihat ini, dia ini tidak khusyuk sholatnya, bisa lupa katanya sholat. Anas saja nggak lupa katanya. Iya. Kok bisa lupa imam ini dia nggak khusyuk ini, kata dia, sholatnya. Masa bisa ini jadikan imam dia nggak khusyuk? Kadang-kadang orang ini tidak memikirkan bahwasanya itu sifat lupa, itu sifat manusia. Kalau dia jadi imam mungkin setiap hari bisa lupa dia. Iya.
Maka sifat lupa ini sifat manusia, dan itu pun terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tidak luput dari sifat basyariah, dan juga Nabi tidak maksum dari perkara dunia. Nabi tidak maksum dari perkara dunia. Bisa salah Nabi dalam perkara dunia. Makanya ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallam, wahai Rasulullah, ya ini kurma ini bagaimana biar buahnya besar, banyak, ya gimana dikawinkan? Kata Nabi, kurma ini kawinkan dengan kurma ini. Akhirnya dikawinkan oleh sahabat Ansar ini. Setelah tahun berikutnya Nabi lewat, ya sahabat ini ngeluhai Rasulullah kada berbuah, ya yang pian suruh ini kada berbuah, ya. Maka kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengerti dalam perkara dunia kalian. Makanya kalau pian betakun ustaz ulun ini baiknya berdagang apa, salah dia. Ya, ulun ini bicara apa? Karena ustaz itu tidak paham, bukan pembisnis, ya, bukan ahli berdagang. Kalau pian bertanya ini halal, kalau ulun gawe kada apa-apa. Kalau pian betakon, ulun ini baiknya berjualan apa, ustaz salah pian betakon. Karena ustaznya bukan pembisnis, ya. Kalau bertakun tentang hukum agama silakan, ya. Karena kadang-kadang sebagian orang tuh nanya, bagusnya ulun bagus jaga usaha ini ustaz ini. Kalau dia bertanya tentang hukum tidak ada masalah, tapi kalau bertanya minta solusi dalam perdagangannya, ya cari yang ahli, ya, yang kompeten di dalam bidangnya. Taib. Kemudian di dalam hadis ini, ya, menjelaskan tentang kesalahan di dalam salat. Faedah dari hadis ini adalah kalau imam itu batal, apakah makmum batal? Contoh misalnya, atau kalau imam itu sholatnya tanpa wudu, sholat dalam kondisi tidak bersuci, apakah sholat makmum batal? Ataukah sholat makmum tidak sahih? Contoh misalnya, datang imam di sini, kemudian dia sholat Allahu Akbar, ya, sholat subuh misalnya, ya. Tuntung 2 rakaat sudah sidin, bacaannya panjang, ya, sudah selesai salam, hanya ingat sidin kada berwudu tadi. Taib. Bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya adalah makmum itu sholatnya sah. Makmum itu sholatnya sah. Imamnya sholatnya tidak sah, harus dia ulang imamnya. Apakah makmumnya mengulang? Tidak mengulang. Yang mengulang hanya imamnya. Tapi imam apakah berpadah lawan makmum? Kada usah berpadah, berdiam aja. Kalau kada dihamuki orang, ya. Maka dia sholat sendiri di rumahnya, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat makmum itu tidak terpengaruh dengan tidak sahnya sholat imam. Taib. Kasus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bagaimana? Kalau seandainya misalnya, ya, seorang imam, ya, itu bertakbir Allahu Akbar, kemudian sidin batal, ya, di awal takbir misalnya, sebagian makmum bertakbir, bagaimana hukumnya? Kata para ulama, di dalam kasus ini sebagian ulama mengambil dari hadis ini, Nabi SAW, sebagian ahli ilmu mengambil sebagian riwayat, ketika Nabi bertakbir, Nabi menyuruh para sahabat itu diam. Kata para ulama, di sini membolehkan seorang imam ketika dia batal, kemudian dia mengasih isyarat, orang itu diam, semuanya menunggu dia, kemudian dia berwudu sebentar, terus dia bertakbir kembali jadi imam, maka ini boleh. Iya. Dia bertakbir misalnya Allahu Akbar, makmum juga bertakbir, dia tekan tuh. Kemudian dia ngasih isyarat tunggu dia berwudu kembali, kemudian dia sholat menjadi imam kembali, boleh tidak? Boleh. Apakah makmum di belakangnya mengulang takbir? Jawabannya tidak. Ya, takbir makmum yang pertama itu sahih walaupun imamnya batal. Ya, maka takbir yang mengulang takbir cuma imam, dan imam boleh dia menjadi sholat kembali. Ya. Maka para ulama beristinbat dari hadis ini, boleh seorang makmum, seorang imam, dia kembali lagi menjadi imam ketika dia batal. Ya. Sebagian ahlul ilm, ya, mengatakan bahwasanya kasus di dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW, ya, Nabi SAW belum bertakbir, ya, belum bertakbir, kemudian Nabi menyuruh menunggu. Maka sebaiknya demikian. Ya.
Jika seandainya imamnya sudah bertakbir Allahu Akbar dan makmumnya belum, kemudian pian batal, terkantut imamnya, maka imamnya boleh mengatakan, mengasih isyarat untuk makmumnya menunggu. Kemudian dia apa? Berwudu. Ya. Ustaz, kelawasan menunggu imam, bolehkah kita langsung masuk menyerobot? Kada boleh. Kalau imamnya mengatakan tunggu, apalagi itu imam rawatib, tunggu, maka tidak berhak orang maju. Kalau ada orang maju, imamnya datang, boleh digeser. Makanya di dalam Islam itu imam rawatib itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Makanya kata para ulama, kalau ada imam rawatib terlambat datang, ada imam berdahulu masuk, maju. Kemudian imam rawatibnya sarik, ini sembahyang di sampingnya boleh. Yang makmumnya ikut siapa? Ikut imam rawatib. Bukan ikut imam yang tidak rawatib. Karena begitu besarnya apa? Imam rawatib ini. Maka pernah ketika Nabi SAW, ketika beliau sedang dalam kondisi sakit parah, detik-detik menjelang ajal Rasulullah SAW, pada saat itu Nabi SAW menyuruh Abu Bakar untuk sholat. Ya, kata Nabi SAW, muru Abu Bakar yusalli bin nas, perintahkan kepada Abu Bakar untuk sholat manusia, untuk mengimami para sahabat. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar ini adalah orang yang lembut dan seterusnya. Aisyah, suruh yang lain aja wahai Rasulullah. Kata Nabi, tidak, suruh Abu Bakar. Kenapa? Karena Aisyah ini takut Abu Bakar, bapak beliau, dimarahi oleh para sahabat, karena sahabat tidak pernah sholat kecuali di belakang Nabi SAW di Masjid Nabawi. Tidak pernah mereka sholat kecuali di belakang Nabi SAW, selalu rawatibnya. Ketika Abu Bakar jadi imam baru, maka sahabat, ya, suatu yang baru bagi sahabat. Maka kata Nabi SAW, tidak, tetap perintahkan Abu Bakar sholat. Akhirnya Abu Bakar sholat. Ketika Abu Bakar sholat, subhanallah, Nabi SAW beliau memiliki kekuatan. Akhirnya beliau dipopoh, bisa pergi ke masjid. Dan saat itu Abu Bakar bertakbir. Ketika para sahabat melihat Nabi datang, sebagian sahabat ada yang bertepuk tangan, sebagian sahabat ada yang bersiul menegur Abu Bakar agar mundur. Ya, agar mundur untuk sholat ini. Kok bisa Nabi di belakang? Ya, ini sesuatu yang aneh bagi sahabat. Ya, maka kata Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, terjadi kekacauan yang luar biasa pada saat itu. Ya, karena sahabat bingung, ya, ini Nabi datang. Ya, maka kata para ulama pada saat itu, siapa yang jadi imam, Nabi kah apakah Abu Bakar? Maka pendapat yang rajih di kalangan para ulama, yang jadi imam pada saat itu Nabi. Ketika Nabi datang, maka Abu Bakar pun berimam kepada Nabi. Karena Nabi imam rawatibnya. Ya, maka Abu Bakar berimam kepada Nabi SAW. Maka ini dalil menunjukkan bahwasanya imam rawatib itu bisa menggeser, ya, imam yang ada. Maka jangan sekali-kali mendahului imam rawatib. Ya, apalagi sidinnya penyarikan. Ya, karena sidin berhak, ya, untuk apa? Menggeser orang di depannya. Karena imam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Ya, makanya dia dimuliakan kedudukannya karena besar, ya, powernya, ya, pengaruhnya seorang imam tersebut. Baik, kita ambil lagi satu asar. An Hisham ibnu Urwah an abihi an Zubair ibn Thawd annahu qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Jurf fanadhar fa idha huwa qad ihtalam wa shalla wa lam yaqtasil faqala wallahi ma arani illa qad ihtalamtu wa ma sya'artu wa sallaitu wa maqtasaltu faghtasala wa ghasala ma ra'a fi thawbihi wa nadaha ma lam yara wa adzan wa aqam thumma shalla ba'da irtifa'id duha mutamakkinan. Dari Hisham ibnu Urwah, dari bapaknya, dari Zubair bin Salat, beliau berkata, saya keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ke Juruf. Ya, Juruf itu di Madinah. Ya, kalau antum pernah ke Universitas Islam Madinah, dekat. Juruf itu dekat dengan Universitas Islam Madinah. Ya, tidak jauh. Ya. Fanadhar fa idza huwa qad ihtalam. Ya. Maka belum melihat, ternyata beliau telah mimpi basah. Wa shalla wa lam yaqtasil, dan beliau salat dan belum mandi. Kemudian Umar pun berkata, wallahi ma arani illa qad ihtalamtu wa ma sya'artu. Demi Allah, kata beliau, saya tidak tahu
saya ini lagi lagi bermimpi basah. Saya tidak tahu kalau saya ini sedang bermimpi basah dan saya tidak sadar, kata Umar. Wa shallaitu wa ma qtasaltu. Saya sholat dan saya tidak mandi wajib. Kemudian faghtasala, maka Umar pun mandi, ya, kemudian beliau membasuh yang beliau lihat di baju beliau dari kotoran dan belum memercikannya, ya. Apa yang beliau tidak lihat. Kemudian beliau azan dan qomat, kemudian beliau sholat, ya, setelah matahari meninggi waktu duha. Ya. Hadis ini juga atau asar ini, asar yang sahih juga menjelaskan peristiwa yang sama terjadi pada Umar bin Khattab. Beliau sholat tapi belum mandi. Maka apa hukumnya? Orang sholat belum mandi wajib, maka sholatnya tidak sah. Ustadz, saya ini sholat sudah 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu hanya aja ingat bahwasanya semalam itu kada berwudu. Apakah diulang sholatnya? Iya, diulang sholatnya. Anda ketika sholat kelupaan berwudu, ya, tidak berwudu, maka Anda ulang sholatnya. Bedakan antara kelupaan dengan tidak tahu. Kalau kelupaan, ya berwudu, kelupaan, ya misalnya mandi wajib, maka wajib dia ulang sholat yang dia sholat tidak mandi wajib tersebut. Berbeda dengan tidak tahu. Kalau di bajunya ada najis, dia tidak tahu, kemudian dia sholat, selesai sholat, melihat ada najis di bajunya, maka sah sholatnya. Ya. Berbeda dengan lupa. Kalau lupa, ingatnya setelah selesai sholat, maka diulang sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau pun ada pertanyaan silahkan, kalau ada yang mau bertanya. Fadhal. Dari belakang. Yang setelah menguburkan harus mandi wajib gitu. Iya. Oh, ini. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, tidak ada dalil ya yang mengatakan yang menurunkan mayat itu wajib mandi wajib, ya. Ada hadis, ya, hadis, tetapi ini adalah athar. Man ghassala mayyitan falyaqtasil wa man hamalahu falyatawadda. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang membawa mayit, membawa jenazah tersebut, maka hendaklah dia berwudu. Tetapi ini bukan hadis tetapi perkataan Abu Hurairah. Perkataan Abu Hurairah yang sahih. Sehingga tidak ada dalil yang sahih ataupun perintah untuk orang yang menurunkan di dalam kuburan itu untuk mandi besar atau mandi wajib. Allah taala alam. Baik. Iya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Pertama, ya bisa jadi ya toiletnya bersih mungkin, ya. Dan ya bisa jadi, dan ini tasawurnya mungkin bisa jadi anak ngalih bahera, anak kecil apa macam dikasih makanan, ya, diunjai biar bisa dia mengeluarkan makanan kotorannya, ya. Kadang-kadang anak kecil itu kesusahan dia berak, tainya keras, ya, akhirnya dikasih ibunya makan pepaya biar mengencerkan pencernaannya. Bisa jadi. Intinya, boleh nggak makan di dalam kamar mandi memakan makanan? Pertama, tidak ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang melarang. Yang kedua, apakah itu haram apa gimana? Nggak ada dalil yang melarang. Tetapi afdalnya gimana? Afdalnya jangan makan. Kenapa afdalnya jangan makan? Ada beberapa sebab. Pertama, kita itu disunnahkan tidak berlama-lamaan di dalam kamar mandi. Kalau inya, ya, di kamar mandi makan, apalagi makan bakso ngalih mana, ya, maka dia akan lama, ya, di dalam kamar mandi. Maka jangan, ya, dia akan berlama-lamaan di dalam kamar mandi. Sunnahnya kita tidak lama-lama di dalam kamar mandi. Yang kedua, tempatnya kurang pas untuk makan, ya, karena kotoran dan kuman-kuman, sedangkan kita disuruh
untuk menghindari apa-apa yang menimbulkan mudarat pada diri kita. Sedangkan orang berada di kamar mandi apalagi memakan makanan, maka dia akan sangat mudah makanan itu ya terinfeksi ataupun bakteri-bakteri yang masuk di sana, dan itu menimbulkan mudarat. Dan kita di dalam Islam disuruh untuk menjauhi hal-hal yang demikian. Maka afdalnya adalah jangan makan ya. Tapi kalau misalnya pas makan sesuatu di dalam mulut kebelet pengen berak misalnya ya ke mulut, apakah dimuntahkan apa ditelan? Ya tidak apa-apa, ditelan aja ya, tidak ada masalah ya. Ya misalnya memakan bingka lagi dibuang, sayang, larang harganya ya, ini sudah kebelet misalnya, maka apa-apa makan ya. Nah ini kondisi yang lain tentunya. Baik ya, si Abdurrahman dulu ya. Ini banyak nih pertanyaan online-nya. Iya. Ya, pertama ya, ini. Iya. Pertama, kita katakan tadi pendapat yang kuat itu wajib bukan sunnah ya, pendapat yang paling kuat ya. Apakah dia tidak mau tidur, apakah wajib juga berwudu? Tidak, karena hadisnya berkaitan tentang mau tidur. Kalau dia tidak mau tidur ya, mau bergadang atau seterusnya tidak mau tidur, maka tidak ada kewajiban. Kemudian yang kedua, apakah berwudunya seperti wudu dalam salat? Iya, karena hadisnya jelas. Kata Aisyah, berwudulah seperti wudu di dalam salat. Dan Nabi pun berwudu seperti wudu di dalam salat, kata Aisyah. Berbeda dengan tata cara mandi junub. Allah taala alam. Baik, nggih. Wudu ulang. Batal wudunya. Iya. Baik. Baik. Nggih. Iya, laki-laki boleh dia memakan makanan tidak memakai baju, ya, karena ada aurat itu, aurat laki-laki sesama laki-laki, ya, aurat laki-laki sesama laki-laki itu aurat laki-laki ya, dari pusar sampai lutut, ya. Kemudian ada juga aurat laki-laki, aurat wanita dengan mahramnya, ya tentu aurat wanita dengan mahramnya adalah ya kalau itu bukan suaminya, maka dia tidak boleh menampakkan kecuali sesuatu yang biasa nampak, seperti pergelangan tangan ini boleh ditampakkan, dada bagian atas sampai ke atas itu boleh ditampakkan, betisnya boleh ditampakkan. Lebih dari itu tidak boleh wanita menyingkap lebih dari itu di hadapan wanita lain ya. Maka yang boleh disingkap adalah apa-apa yang biasanya tersingkap di rumah ya. Biasanya kalau wanita kalau di rumah itu dia pakai baju daster ya, tersingkap lengannya ya, maka ini boleh ditampakkan kepada wanita lain. Atau dadanya bagian atas ya, dada ke atas ya, ke rambutnya boleh ditampakkan di hadapan wanita lain, atau betisnya boleh. Lebih dari itu tidak boleh. Maka kalau ada wanita bertemu dengan wanita yang satu bercelana hendek misalnya, maka ini kada boleh ya, kada boleh, karena itu haram ditampakkan aurat wanita dengan wanita. Tapi kalau laki-laki dengan suami istri itu tidak ada auratnya, boleh mereka melihat semuanya ya. Nah, adapun dalam kondisi makan, boleh nggak kita kondisi makan tidak membuka aurat kita ya, atau kita membuka aurat kita dalam kondisi makan? Maka afdalnya lah seseorang itu menutup auratnya ya, kecuali pada saat-saat dia butuh membuka auratnya. Jadi kita ketika kamar mandi kita butuh buka aurat, maka kita lepas baju kita. Tapi kalau kita tidak butuh, maka hendaknya kita tutup aurat tersebut. Nah, kebanyakan orang itu kadang-kadang sering membuka aurat di dalam waktu tidur ya, kadang-kadang bercelana pendek misalnya kaum pria, karena dia merasa sendiri. Sebetulnya tidak demikian. Adabnya adalah dia tutup juga auratnya ketika dia tidur. Panas setetai misalnya ya, maka dia berusaha ya untuk menutup auratnya sebelum tidur. Wallahu taala alam. Baik. Assalamualaikum, afwan Ustaz bertanya, di komplek kami ada musalla tapi imamnya seorang perokok. Bolehkah sekali-kali saya bermakmum dengan imam tersebut dengan niat untuk bermasyarakat, atau saya selalu sholat di masjid sunnah?
Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat perhatian tentang masalah sholat. Maka kalau seandainya di masjid antum itu ada masjid sunnah, misalnya nih masjid Mushola Al-Faruq, rumah antum agak jauh, tetapi di tempat antum musholanya tidak sunnah, maka datang ke masjid sini. Ya, karena para salaf itu sangat berhati-hati dalam masalah sholat. Makanya sering dibahas di dalam buku akidah itu, sholat di belakang ahlul bidah bagaimana hukumnya, sholat di belakang orang-orang yang melakukan kesyirikan bagaimana hukumnya. Maka kita disuruh, ya, pada asalnya sunnah sholat itu adalah sholat di kampung sekitar kita. Tetapi ketika di sana banyak hal-hal yang bertentangan dengan sunnah, maka cari tempat sholat yang bisa sesuai dengan sunnah. Ya, walaupun agak jauh tidak ada masalah. Ya, antum dapat pahalanya besar. Ya. Maka kadang-kadang ikhwan itu masjid sunnah banyak, tapi sholatnya kadang-kadang masjid sunnah. Ya. Pas masjid kededa, Ustaz bangun masjidnya dibangun bukahan. Iya. Iya. Maka ada masjid sunnah, alhamdulillah, penuhi masjid-masjid tersebut, ya. Makmurkan masjid tersebut. Jangan ditinggalkan. Kalau bisa sholat zuhurnya kayak sholat maghribnya. Sholat asarnya kayak sholat maghrib. Kita berusaha untuk memakmurkan masjid tersebut. Makanya Ahlus Sunnah itu sangat perhatian dia tentang masalah sholat. Tetapi mengenai kasus ini, boleh tidak kita sholat di belakang imam perokok? Boleh, tidak ada masalah. Ya, selama ya dia seorang muslim, maka kita boleh sholat di belakangnya. Ya, tidak sholatnya tidak sah sholatnya, karena itu tidak mengganggu sahnya sholat seseorang. Karena sholat di belakang ada pembahasan sholat di belakang orang fasik, boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Ya, sholatnya sah di belakang orang fasik. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau seandainya ada masjid sunnah dan Anda tidak bisa menempuh di masjid tersebut, maka sholat di masjid tersebut dan Anda lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seandainya rokok itu halal, nggak ada haram, nggak ada halal. Apa hukum rokok lagi? Haram, nggak ada seandainya. Iya. Bolehkah saya memberi sumbangan masjid yang ketika meminta sumbangan selalu memutar musik? Iya. Maka kalau ada masjid sunnah yang membutuhkan, antum beli, kasih masjid sunnah. Ya, artinya masjid. Karena gini, kita ketika kita bersedekah, kita itu harus cerdas. Dikemanakan uang kita, dialokasikan kemana? Pada asalnya membantu masjid, silahkan bantu masjid apa saja, bantu. Tetapi kan kita juga harus cerdas mengalokasikan uang kita. Pun ada bisi kelebihan uang. Ya, di sini misalnya ada masjid yang lagi bangun, di situ juga ada butuh bisa masjid. Dan ini masya Allah di sini insya Allah tegakkan sunnah dan seterusnya, orangnya masya Allah, bantu masjid ini. Ya, bantu masjid ini untuk dibangun, bantu masjid ini dibesarkan masjidnya. Ya. Tetapi secara umum membantu pembangunan masjid, entah itu pengurusnya berokokan, pengurusnya menegakkan musik, boleh tidak membantu bangun masjid di sana? Boleh, tidak ada masalah, karena Anda membantu membangun masjid. Tapi yang saya bicarakan sekarang ini mana yang lebih afdal antum gunakan. Karena sekarang ini subhanallah, zaman sekarang ini banyak sekali, ya, antum bisa menggunakan uang antum kepada yang lebih afdal. Masjid, ada orang membangun sekolah, maka seorang muslim itu ketika dia bersedekah, maka dia cari mana yang terbaik untuk uangnya itu dikemanakan. Ya, maka tentu antum mengalokasikan kepada masjid sunnah itu tentu lebih baik. Ya, kenapa? Karena antum akan memajukan dakwah sunnah di masjid-masjid tersebut. Wallahu taala alam. Baik. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, kalau junub terus berwudu terus tidur, kalau mau mandi besar itu masih berwudu enggak Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya. Kalau mau mandi besar berwudu, ya, sebagaimana wudu yang kita jelaskan pada pembahasan mandi junub. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Ini pertanyaan 1 2 AB, kemudian pertanyaan lagi 1 2 3 4. Baik, barakallahu fikum Ustaz. A, bolehkah wanita haid menghadiri kajian di masjid? Ini permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Jumhur tidak membolehkan wanita haid untuk berdiam diri di masjid. Ya, mereka berdalil dengan hadis Ummi Atiyah, "Falyatazilna al-qiyada al-musalla." Maka hendaklah seorang haid itu menjauhi musalla. Ya, mereka mengatakan musalla itu adalah masjid. Jumhur ulama. Ya, imam yang 4. Imam
Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad sepakat bahwa tidak boleh orang haid itu hadir di masjid berdasarkan dalil tersebut. Imam Ibnu Hazm mazhab Zahiriyah mereka mengatakan boleh wanita haid itu hadir di masjid. Apa dalilnya? Dalilnya adalah beliau mengatakan bahwa tidak ada dalil yang melarang. Adapun hadis yang dikatakan oleh jumhur tadi, itu kata Ibnu Hazm, maksud musalla itu adalah solat, bukan tempat solatnya. Karena kata musalla itu adalah musalla, tempat solatnya itu maksudnya sujudnya. Ya bukan karena kata musalla itu ya bermakna juga sujud. Ya sehingga kata Ibnu Hazm itu bukan masjid ini masuk dalam hadis tersebut, tapi menghindari solat. Ya. Dan beliau berdalil dengan dalil yang banyak. Di antaranya adalah wanita yang menyapu masjid, wanita hitam. Ya kata beliau, ini keseharian dalam masjid. Tentu wanita akan memiliki apa? Haid dan semisalnya. Kemudian juga dulu wanita-wanita sahabat itu merawat orang yang berperang di dalam masjid. Ya dulu orang kalau luka, ya di dalam luka di dalam jihad dirawat di dalam masjid, didirikan khaimah-khaimah, tenda-tenda di dalam masjid. Dan dirawat oleh sebagian kaum wanita yang meramukan obatnya, meracikan dan seterusnya. Dan tentunya wanita-wanita ini pasti ada haidnya. Perawatan orang sakit itu nggak sehari 2 hari, ya sebulan bahkan lebih semacam itu. Maka di antara dari Ibnu Hazm, intinya dua pendapat ini sama-sama kuat. Dua pendapat ini sama kuat. Tetapi kalau seandainya pian bisa, ya artinya tidak terlalu urgen untuk menghadirkan kajian tersebut, maka sementara jangan hadir. Ya. Ya karena ini pendapatnya khilaf ya, kecuali di masjid tersebut misalnya di luarnya disediakan tempat duduk untuk mendengarkan, maka itu tentu lebih baik. Tapi kalau tidak ada, bisa didengarkan di YouTube misalnya, streaming sementara ini, maka itu tentu lebih baik. Ya tetapi kalau seandainya urgen, mungkin takblik akbar misalnya jarang datang ustadznya, wallahu taala alam, apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm ini sangat kuat dari sisi dalil, sangat kuat dari sisi dalil. Wallahu taala alam. Baik. Bagaimana makmum apabila tertinggal beberapa rukun salat ketika berjamaah dengan imam karena ia tertidur? Kalau seandainya ketinggalannya tanpa faktor kesengajaan, maka tinggal dikejar. Contoh misalnya imamnya sujud, ya imamnya sujud misalnya. Kemudian makmumnya ikut sujud. Kemudian imamnya duduk di antara dua sujud, makmumnya kada bangun-bangun lagi, guring misalnya. Terguring jadi terkelap. Kemudian sujud lagi, kemudian imamnya berdiri ke rakaat kedua dan dia masih dalam sujud. Ketika imamnya membaca surah Al-Fatihah, ya, baru dia terbangun. Apa yang harus dia lakukan? Maka kejar imam tersebut. Dia tadi ketinggalan duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi dia. Kemudian kejar sampai imam mendapati imam. Apakah dihitung baginya 1 rakaat? Iya, dihitung 1 rakaat. Kecuali imam itu sudah mendapati posisinya. Contoh, dia sujud, ketiduran misalnya, imamnya bangun, terus membaca ayat, ruku, i'tidal, kemudian sujud. Dia masih sujud, pas imamnya Allahu Akbar, dia baru sadar. Maka ini dia sudah ketinggalan 1 rakaat. Kalau imamnya tidak mendapati dia, belum mendapati posisi dia boleh kejar imamnya. Dengan cepat dia kejar imamnya dan dia dapat satu rakaat. Ya, ketika dia mengejar imam tersebut. Kemudian, ya tentu tidur di sini ada tidur yang ngantuk sebentar, nggak menghilangkan kesadaran. Ya. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Siapakah yang lebih utama untuk menentukan memulai sholat, imam sholatkah ataukah seorang muadzin? Imam sholat tentunya. Yang menentukan sholat adalah imam sholat. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Sampai mana batasan tangan atau posisi tangan kita saat takbiratul ihram saat sholat? Jazakallahu khairan Ustaz. Posisi tangan ketika sholat ya ada 2 ya, di pergelangan atau di lengan ya, di tangannya dia memegangnya. Ya, kemudian Apuan di luar tema Ustadz tentang waris. Nah ya, kedua orang tua kami telah meninggal dan meninggalkan warisan berupa sebuah rumah. Keluarga yang masih hidup yaitu 2 orang anak perempuan, yang satu sudah menikah, 1 saudara laki-laki dari mama, nenek
dari mama kami dan 4 saudara laki-laki dari bapak. Baik. Pertama, ini kalau 2 orang anak perempuan ini tentu dia mendapatkan 2/3 ya dari harta warisan kedua orang tuanya. Kemudian kalau yang meninggal tadi ayah mamanya ya, maka mamanya itu ya saudara mamanya itu dapat jadinya asabah ya, mengambil sisa ya dari harta warisan ya mamanya yang meninggal ini. Kemudian nenek dari mama itu dapat 1/6. Jadi ini ada meninggal, ibunya ini meninggal, maka anaknya dapat 2/3, saudara ibunya dapat asabah, dan neneknya dapat 1/6. Adapun yang harta bapaknya, ini kena meninggal 2 orang, ibu dan bapaknya. Adapun harta bapaknya, maka bapaknya dapat, anak bapaknya, anak perempuan ini 2/3, kemudian saudara laki-laki dari mama tidak dapat, nenek dari mama tidak dapat, maka sisanya jatuh kepada saudara ayah yang meninggal. Ya, jadi kalau ada hartanya misalnya, hartanya itu misalnya 6 juta misalnya. Ya, hartanya 6 juta. Maka anak perempuan itu mendapatkan 4 juta. Dari 6 juta tersebut, 2/3 dari 6 juta adalah 4 juta. 2 jutanya kemana? 2 jutanya dikasihkan kepada saudara ayah. Ya. Adapun yang tadi, yang ibunya tadi meninggal, maka kalau seandainya harta ibu itu juga misalnya 6 juta, ya maka anak tadi 2/3 dapat 4 juta. Kemudian nenek ya dapat 1 juta, 1/6 dari 6 juta. Sisanya berapa? Sisa 1 juta. 1 juta ini dikasihkan kepada saudara laki-laki ibu. Ya, semacam itu. Mudah-mudahan yang bertanya ingat ini. Bagaimana pembagiannya Ustaz? Apakah boleh jika rumah tersebut ditempati saja tanpa dijual dan tanpa dibagikan bagiannya kepada kerabat keluarga? Misal di antara anak beliau yang 2 orang perempuan tadi menempati rumah tersebut dan merawatnya. Syukran. Sebetulnya faraid ini kalau seandainya sepakat semua keluarga tidak dibagi secara faraid, boleh. Kalau semua keluarga ini ahli waris sepakat tidak dibagi secara faraid, boleh. Tapi dengan 2 syarat. Pertama, keridhaan mereka semua. Yang kedua adalah masing-masing sudah tahu bagiannya kalau dibagi ilmu faraid. Karena kadang-kadang sebagian orang bagi rata aja jin. Inya pikir, oh kalau bagi rata ini lebih banyak, padahal lebih sedikit. Ya, maka dia harus tahu masing-masing bagian dalam ilmu ikam. Kalau bagi faraid dapatnya sekian, kalau bagi rata dapatnya sekian. Maka boleh. Maka faraid ini kalau sudah sepakat semua ahli waris dibagi rata, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi mereka tahu bagiannya. Aku mau ngambil kode usaha bagi rata sesuai kesepakatan, boleh juga. Yang penting sepakat dan mengetahui bagiannya secara faraid. Misalnya kayak rumah ini diambil anak perempuan aja dan dia yang merawatnya, sepakat ahli waris dan mereka tahu bagiannya dari ilmu faraid, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, yang penting tahu bagiannya dari masalah pembagian secara faraid. Kemudian pendapat mana yang lebih kuat atau yang lebih afdal? Apakah posisi kaki sujud dirapatkan atau direnggangkan? Posisi kaki ketika sujud itu seperti biasanya, ya, tidak dirapatkan sama sekali dan juga tidak direnggangkan sama sekali, seperti biasa tabi'ah. Ustaz, saya agak rapat dikit, nggak ada masalah. Yang penting sesuai, tidak dipaksakan. Ya, tidak dipaksakan. Adapun hadis untuk merapatkan itu hadisnya lemah. Ya, tetapi dia kembali kepada posisi semula. Posisi semula orang sujud. Ya, posisi semula orang sujud itu maka seperti tabi'ahnya, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Ya, wallahu taala a'lam. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.